Assalamualaikum, selamat siang Pak Andri. Waalaikumsalam, selamat siang juga Pak Heli. Mohon maaf nih mengganggu waktu istirahatnya. Tidak apa-apa. Ada yang bisa saya bantu Pak? Terima kasih Pak sebelumnya. Begini, hari ini saya akan melakukan proses coaching kepada Pagiawan. Kiranya Bapak bisa membantu untuk mengamati proses coaching yang saya akan lakukan Pak. Insya Allah Pak, saya bisa. Kebetulan jam pelajaran ada yang kosong Pak. Baik Pak, terima kasih atas kesediaannya. Selanjutnya mohon arahan nih dari Bapak untuk proses coaching yang baik seperti apa Pak. Pak Heli biasa saja. Saya rasa Pak Heli lebih tahu tahapan-tahapan yang harus dilakukan Pak saat melakukan coaching. Ada 4 tahapan yang harus kita laksanakan, yaitu dengan melakukan coaching itu pakai alur tirta Pak. Mungkin Pak Heli itu lebih tahu Pak dan lebih paham tahapan coaching dengan alur tirta itu Pak. Siapa Pak Andre bisa aja. Yang saya ketahui tentang tahapan coaching alur Tirta adalah yang pertama ada tujuan Pak, kemudian yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga ada rencana aksi, yang keempat tanggung jawab. Mungkin seperti itu Pak. Luar biasa Pak, betul sekali apa yang disampaikan Pak Heli tadi. eh, Kemudian selain kita harus tahu tahapan coaching alur tirta Pak, kita juga harus memiliki kompetensi ya sebelum Siap, melakukan praktek coaching. Karena siap, kompetensi ini akan berdampak kepada hasil dari coaching itu sendiri Pak. Saya siap. yakin Pak Heli sudah mengetahui kompetensi apa yang harus dikuasai sebelum melakukan coaching Pak. Insya Allah Pak, saya sudah belajar tentang kompetensi. Apa saja yang harus kita pahami pada saat melakukan praktek coaching. Ada 3 kompetensi yang harus kita miliki, yang harus dimiliki oleh seorang coach Pak. Nah, di antara yang pertama ada kehadiran penuh atau presensi, yaitu kemampuan untuk bisa hadir secara utuh, maksudnya antara badan, pikiran, dan hati selaras saat melakukan percakapan. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif, artinya seorang coach itu harus lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Kemudian kompetensi yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Artinya kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seorang coach itu diharapkan mampu menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi seorang coach. Mungkin itu Pak. Keren Pak, luar biasa Pak. Selanjutnya kompetensi mana yang ingin mungkin Bapak kembangkan Pak secara spesifik ya, spesifik pada saat Siap. diobservasi nanti oleh saya Pak. Kalau untuk kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Kemudian apa kiranya indikator yang ingin dicapai dari praktek coaching hari ini Pak? Kalau untuk indikatornya yang saya harapkan adalah coach saya ini dapat menemukan solusi atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalahnya yang dihadapinya itu dengan sendirinya, Pak. Oke, baiklah kalau begitu Pak. Kapan kira-kiranya Pak mulai melakukan coachingnya Pak? Insya Allah sekarang, Pak. Saya siap-siap dulu. Kalau begitu permisi, saya mau siap-siap dulu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak dilanjut Pak. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum Pak Herli, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi awan, selamat siang juga. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Nggak apa-apa. Apa yang bisa saya bantu pagi ya? Terima kasih Pak. Begini, ada sesuatu yang mau saya diskusikan Ya, sama Bapak. Apakah Bapak bersedia Pak? insya Allah dengan senang hati. Kebetulan saya lagi santai nih. Kira-kira apa yang mau disampaikan pagi ya? Iya Pak, sebenarnya sudah lama saya ingin bercerita, tapi saya bingung harus cerita sama Siap, siapa gitu Pak. siap.
Oh begitu ceritanya ya. Tidak apa-apa. Pagia cerita saja sama saya. Saya siap mendengarkan. Silahkan Pagia ceritakan semuanya. Barangkali saya bisa membantu apa yang sedang menjadi masalah Pagia sekarang. Iya Pak, saya mengharapkan ada solusi sih dari masalah yang sedang saya hadapi Pak. Saya melihat dan merasakan siswa di kelas saya kurang bersemangat pada saat jam pelajaran membaca. Insya Allah Pak, dari setiap masalah pasti ada solusi. Itu dikembalikan bagaimana cara kita menghadapi masalah tersebut. Oh, jadi masalahnya anak-anak kurang bersemangat pada saat jam pelajaran membaca gitu Pak. Iya Pak, Apa ada hal lain selain dari itu Pak? selain dari itu ada Pak. Saya ingin mengetahui apakah tindakan saya ini salah atau kurang tepat Pak. Padahal saya sudah merasa semaksimal mungkin dalam pelajaran membaca di kelas saya. Ya menurut saya tidak ada yang salah sih. Terus bagaimana perasaan Pagiawan saat ini? Saat ini saya merasa tidak tuntas Pak pada saat saya mengajarkan membaca siswa di kelas saya karena mereka tampak tidak bersemangat, bahkan tidak Ya, memperhatikan apa yang saya sampaikan meskipun saya merasa sudah mengajarkan membaca semaksimal mungkin. begitu ya. Terus mengapa Pagia berpikir merasa tidak tuntas dengan proses pembelajaran membaca di kelas Pagia? Jadi begini Pak, saya itu merasa tidak nyaman karena siswa di kelas saya ini tidak sesuai dengan yang saya harapkan, sehingga membuat saya bingung harus bagaimana dan langkah seperti apa yang terbaik untuk hal ini Pak. Oh, seperti itu ya. Gini Pak, coba Pagia ceritakan hal-hal yang terjadi pada saat pembelajaran di kelas Pagia berlangsung Pak. Saya ingin Bisa Pak. mendengarkan. Ya, pada saat proses pembelajaran membaca, kebanyakan dari anak itu saya perhatikan kurang bersemangat untuk membaca dan kelihatannya Siap, kurang gembira, Pak. Mereka selalu sibuk siap. sendiri, tidak pernah serius pada proses pembelajaran. Hanya sebagian kecil saja, Pak, anak yang bersemangat. Kok bisa terjadi seperti itu ya? Iya, Pak. Jadi ketika saya menjelaskan pembelajaran membaca, sepertinya mereka tidak mau memperhatikan. Mereka cuma ngobrol, bermain, dan sibuk sendiri. Padahal saya sudah Ya. berusaha menjelaskan. Jadi begitu ya. Memangnya Pagiawan menginginkan pembelajaran yang seperti apa untuk pembelajaran membaca ini, Pak? Saya berkeinginan dan berharap sih pada saat pembelajaran membaca anak-anak itu fokus, semangat, dan gembira Pak saat memperhatikan apa yang saya sampaikan. Luar biasa. Terus kira-kira rencana Pak Gia ke depannya seperti apa? Agar anak-anak bersemangat, kemudian juga gembira pada saat pembelajaran membaca. Insya Allah Pak, rencananya saya akan mencoba menggunakan model atau metode lain sekiranya menarik perhatian anak. Kemudian saya akan mencoba menggunakan gambar-gambar karena saya lihat siswa lebih tertarik membaca ketika saya menampilkan gambar-gambar siswa Pak. Mudah-mudahan siswa dengan gambar yang saya tampilkan bisa lebih tertarik dan menyukainya Pak. Rencana yang luar biasa keren. Keren sekali itu. Apa ada rencana lain selain daripada itu, Pak? Iya ada Pak, saya berencana sih akan berkolaborasi dengan guru lain untuk berbagi pengalaman dalam menggunakan media pembelajaran supaya anak lebih tertarik. Itu baru hebat dan luar biasa. Rencana-rencana Pagia yang tadi sudah disampaikan menurut saya itu sungguh luar biasa. Cuman kapan nih mau dimulai rencananya? Iya Pak, Insya Allah sih secepatnya saya akan laksanakan Pak. Besok mungkin saya akan mencoba memulai untuk menerapkannya. Keren. Gimana perasaan Pagia sekarang? Alhamdulillah Pak, saya merasa lebih lega dan saya jadi nggak ingin sabar sih pengen mencobanya Pak. Syukurlah kalau perasaan Pagia sudah merasa tenang dan lega. Saya ikut merasa senang juga, Pak. Lalu langkah selanjutnya komitmen apa yang Bapak akan lakukan untuk menjalankan rencana aksi tersebut?
Untuk menjalankan rencana saya tadi agar hasilnya Ya, baik, Pak, saya akan melakukan asesmen terlebih dahulu, mungkin untuk siap, mengetahui kemampuan dan minat belajar siswa. siap, Kemudian saya akan menyiapkan alat pembelajaran yang dibutuhkan sesuai kebutuhan siswa dan pendukung siap. lainnya, Pak. Luar biasa, hebat, hebat, hebat. Saya salut rencana pagi ya, luar biasa. Terima kasih, Pak. Kemudian untuk menjalankan rencana tersebut, kira-kira dukungan apa yang diperlukan pagi ya? Saya membutuhkan dukungan dari tentunya pimpinan, Pak, dan juga rekan-rekan Oh, guru lainnya untuk membantu proses itu, Pak. siap. Oke, saya setuju dan saya yakin kalau rencana pagi ya dilaksanakan dengan baik dan didukung dengan baik, insya Allah saya hakul yakin akan memperoleh hasil yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pagi ya. Amin, amin Pak. Semoga saja ya apa yang kita rencanakan ada dalam izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala, Pak. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin ya Allah ya Robbal Alamin. Iya Pak, aduh saya ucapkan terima kasih nih atas waktu dan kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi Pak. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Saya izin pamit duluan ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silahkan pagi ya. Assalamualaikum Pak Herli. Waalaikumsalam Pak Andri. Aduh, alhamdulillah ya proses praktik coachingnya tadi sudah dilaksanakan Pak. Sebagai Siap, refleksi nih, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang telah Bapak lakukan terkait dengan indikator tadi Pak? Dan capaian apa saja yang Bapak lakukan terkait dalam proses yang coaching tadi Pak dilakukan Pak? alhamdulillah hal yang saya lakukan pada saat proses coaching tadi Pak, saya melakukannya sesuai dengan alur tirta, yaitu mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab atau komitmen dalam menjalankan aksi yang direncanakannya. Oke. Dengan memakai alur tirta tersebut, alhamdulillah Pak, Koci dapat menggali sendiri solusi untuk memecahkan masalahnya. Oh, Alur tirta ini luar biasa Pak. keren Pak, ya keren. Menurut saya proses coaching yang dilakukan Pak Herli tadi sama Pak Giawan ya sudah Ya, luar biasa dilakukan ya, dengan baik Pak. Dan juga alur ceritanya sudah sesuai. Kemudian Pak Herli dalam catatan saya sudah mampu nih memberikan ya, pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi ataupun kemampuan Pak Giawan. Sehingga ya, tadi Pak Giawan terlihat dapat menemukan solusinya Pak terhadap masalah yang dihadapinya. Juga selanjutnya pertanyaan yang terakhir, kompetensi apalagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan Pak Heri tadi Pak. kalau untuk kompetensi yang saya ingin kembangkan Pak, kompetensi menggali pertanyaan-pertanyaan yang lebih berkualitas lagi. Sehingga pertanyaan tersebut mampu membuat coach merasa puas dengan tanpa disadari dapat memecahkan masalah dengan dirinya sendiri Pak. Luar biasa Pak. Luar biasa Pak. Mungkin itu yang bisa saya bantu Pak. Aduh, semoga bermanfaat ya Pak Heli, untuk Pak Heli dan khususnya untuk saya sendiri Pak. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Semoga kita dapat bekerja sama lagi, Pak. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Insya Allah siap Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.